800 tahun lalu, dari padang rumput Mongolia yang dingin dan kering, masyarakat nomaden meledak menjadi kekuatan besar yang menaklukkan wilayah perbatasan, menjadikan bangsa Mongol sebagai penakluk terbesar dalam sejarah, dipimpin oleh Genghis Khan. Mereka berhasil menghancurkan dinasti-dinasti kuat pada zamannya, seperti dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Jin dan dinasti Song di Cina, serta kerajaan Khwarezmian di Asia Tengah. Prestasi luar biasa Genghis Khan tidak hanya terbatas pada penaklukan wilayah, namun juga menghubungkan Eropa dengan Asia dalam waktu kurang dari seabad. Masa kekuasaannya dikenal sebagai Pax Mongolica, era ketika wilayah Eurasia menyatu di bawah kekuasaan Mongol. Sejarawan Maurice Rossabi dari Queen's College dan Columbia University mengungkapkan bahwa keberhasilan Mongol tidak hanya terletak pada kemampuannya menghubungkan dua benua, mereka juga berperan dalam pemerintahan di wilayah-wilayah taklukannya dengan bijaksana, memanfaatkan penasihat dan administrator dari Tiongkok, Persia, dan Turki. Dari sekadar penjara, bangsa Mongol berkembang menjadi penguasa yang mampu membentuk sistem birokrasi, merancang sistem perpajakan, dan memperhatikan kepentingan petani serta pedagang. Tak hanya itu, beberapa pemimpin Mongol juga mendukung dan melindungi budaya asli di wilayah-wilayah yang mereka kuasai, memajukan seni, sastra, dan sejarah. Rossabi menyoroti kontribusi bangsa Mongol terhadap perkembangan seni dan budaya di wilayah mereka, drama Cina, penulisan sejarah Persia, seni dan arsitektur Buddha Tibet, semuanya berkembang pesat selama masa pemerintahan Mongol. Namun, apa rahasia di balik kemampuan bangsa Mongol, di bawah kepemimpinan Genghis Khan, dalam mendirikan imperium terluas sepanjang sejarah? Sebagai kaum pengembara di padang rumput yang keras, mereka menghadapi tantangan seperti kekeringan, musim dingin yang parah, dan penyakit hewan peliharaan. Kondisi ini mendorong mereka untuk berdagang dengan petani di wilayah-wilayah tetap, terutama dengan Cina. Pada saat sulit, orang Mongol mencari dan bahkan menerima gandum dari orang Cina. Sementara barang-barang kerajinan mereka ditukar dengan hasil hewan ternak, bangsa Mongol menjadi terah pedagang yang tangguh, dan jika ada penolakan untuk berdagang, mereka tidak segan-segan untuk menjarah demi memperoleh barang yang mereka butuhkan. Sebelum kemunculan kekuatan Mongol yang terorganisir, pada akhir abad ke-11 dan awal abad ke-12, penghuni stepa Mongolia terbagi menjadi beberapa klan. Rossabi menjelaskan bahwa kepala suku awalnya adalah pemimpin agama, dipilih karena kecakapan militernya dengan dukungan bangsawan yang mengendalikan para penggembala. Kepala suku bertanggung jawab atas pelatihan militer, memberikan mereka akses mobilisasi jika terjadi perang. Dengan demikian, keberhasilan bangsa Mongol di bawah Genghis Khan bukan hanya hasil dari keterampilan militer, tetapi juga dari kebijakan bijaksana dalam pemerintahan, dukungan terhadap budaya lokal, dan kemampuan adaptasi mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dalam belantara persaingan antar suku bangsa Mongol, muncul seorang tokoh yang mengubah takdir sejarah, Temujin. Saat mendekati usia 30 tahun, ia berhasil memegang kendali atas setengah klan Mongol yang terpecah belah. Menurut sejarawan Inggris, John Mann, dalam karyanya yang mengesankan berjudul Genghis Khan, Legenda Sang Penakluk dari Mongolia, pada tahun 1206, Temujin diangkat menjadi Genghis Khan. Pada Hural, atau istilah masa kini Mongol, Parlemen Mongolia, ia diumumkan sebagai pemimpin baru yang berhasil menyatukan bangsa Mongol. Kini, Genghis Khan memerintah dengan tangan besi di sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Mongolia. Genghis Khan tidak hanya menyatukan suku-suku Mongol, tetapi juga mengubahnya menjadi mesin militer yang kuat. Ikatan kesukuan digantikan oleh kekuatan resimen yang menuntut kesetiaan kepada komandan. Pelanggaran kesetiaan bisa berujung pada hukuman mati, sedangkan komandan yang tidak taat bisa dipecat. Untuk memastikan kesetiaan, Genghis Khan menciptakan kesatuan pengawal elit terdiri dari 10.000 orang, termasuk anak-anak komandan. Strategi ini unik dan cerdik. Setiap komandan yang berpikir untuk mengkhianati akan mengingat bahwa anaknya adalah tawanan Sang Han, membuat pengkhianatan melibatkan keduanya. Genghis Khan, dengan langkah bijaksananya, sedang membangun jaringan sosial baru yang lebih tahan lama. Menurut John Mann, tujuan utama adalah penaklukan, dan kesetiaan pribadi menjadi fondasi yang kokoh. Tradisi ekspedisi keluar perbatasan menjadi bagian dari warisan pemimpin Mongol. Misalnya, serangan ke Cina adalah bagian dari tradisi yang diwarisi dari generasi ke generasi. Namun, untuk mencapai tujuan ini, persatuan suku adalah suatu prasyarat. Terkadang, kepala suku lawan harus dikejar hingga ke negeri yang jauh.
Contohnya adalah Kucluk, keturunan keluarga pimpinan suku Naiman, yang melarikan diri ke Hara Hittai di Asia Tengah. Keberadaannya memainkan peran penting dalam menarik Genghis Khan ke arah barat, menuju dunia Islam. Namun, tidak semua kepala suku kaum nomaden memiliki tekad untuk menaklukkan kekuatan yang jauh dari rumah, terutama jika kerajaan itu adalah kekuatan dominan di kawasannya. Namun, Genghis Khan merasa terhina ketika Shah Khwarezmian, penguasa kerajaan Khwarezmian, menantangnya dengan membunuh banyak utusan pada 1217, padahal Genghis Khan hanya berniat berdagang. Dalam keputusasaan,nya Genghis Khan memanggil untuk membalas dendam melawan orang-orang Islam, sebuah seruan yang mencerminkan kemarahan dan tekad sang penakluk, seperti yang tercatat dalam The Secret History, satu-satunya catatan asli Mongol yang paling signifikan tentang Genghis Khan. Dengan kepemimpinan yang unik dan taktik yang cerdas, Genghis Khan bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemersatu bangsa Mongol yang merajut kembali keberagaman suku-suku menjadi kekuatan tunggal yang tak terhentikan. Pada tahun 1219, Genghis Khan memimpin pasukannya ke barat, menyapu suku-suku kecil di sepanjang perjalanan mereka. Sebuah mesin penghancur raksasa dengan pasukan berkuda yang menjadi kemudi, begitu menggambarkan John Mann dalam karyanya. Kemenangan akhirnya diraih pada tahun 1221 oleh pasukan Mongol. Keberhasilan mereka tidak hanya bersandar pada kekuatan militernya, melainkan juga terkait dengan kondisi cuaca yang mendukung. Penelitian terkini oleh Neil Pedersen dari Lamont Doherty Earth Observatory, Columbia University, dan Amy Hassel dari West Virginia University membuka rahasia keberhasilan Mongol. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa pohon pinus Siberia kerdil yang tumbuh di pegunungan Hangai, Mongolia, memberikan bukti tentang kondisi lingkungan pada masa Kekaisaran Mongol. Cincin tahunan pada batang pohon menunjukkan bahwa pada masa itu, stepa Asia Tengah, yang biasanya dingin dan gersang, mengalami periode terbasah selama lebih dari 1000 tahun. Akibatnya, produksi rumput meningkat secara signifikan, memberikan kekuatan tambahan kepada bangsa Mongol melalui jumlah kuda perang dan ternak yang melimpah. Sebelum era bahan bakar fosil, rumput dan kecerdikan dianggap sebagai bahan bakar utama bagi bangsa Mongol dan budaya di sekitarnya. Neil Pedersen menyoroti bahwa keberhasilan Mongol tidak hanya terletak pada kemahiran militer, tetapi juga pada adaptasi cerdas terhadap perubahan lingkungan. Penelitian ini juga membantah pandangan yang menyatakan bahwa bangsa Mongol berkembang karena melarikan diri dari cuaca buruk di kampung halaman mereka. Sebelumnya, banyak yang percaya bahwa penurunan tajam suhu di Mongolia mengancam keberlanjutan hidup suku nomaden karena berkurangnya tinggi rumput di dataran stepa dan ancaman kepunahan hewan ternak. Namun, penelitian Pedersen menunjukkan bahwa kondisi cuaca mendukung pada periode Kekaisaran Mongol, membantah pandangan tersebut. Genghis Khan, sebagai pemimpin besar, diyakini bahwa takdirnya, sebagaimana kepercayaan bangsa Mongol, ditentukan oleh langit biru. Keyakinannya bahwa ia ditakdirkan untuk menyatukan bangsa Mongol dan memimpin mereka untuk menaklukkan wilayah lain, menegaskan bahwa Genghis Khan bukan hanya seorang jenius militer tetapi juga seorang politisi yang cerdas. Mengakhiri era kejayaan Mongol pada 1227 dengan meninggalnya Genghis Khan, putra dan cucunya melanjutkan warisan penaklukan tersebut. Invasi Mongol mencatat salah satu babak paling menghancurkan dalam sejarah dunia, mencakup sebagian besar wilayah yang kini menjadi Korea modern, Tiongkok, Rusia, Eropa Timur, Asia Tenggara, Persia, India, dan Timur Tengah. Keberhasilan mereka, seperti yang diungkapkan oleh pohon-pohon kerdil, bukan hanya hasil dari kekuatan militer, melainkan juga dampak dari kebijakan adaptif yang cerdas dihadapkan pada perubahan lingkungan.